Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapitatru. Kita sudah memasuki 7 hari di bulan suci Ramadan. Ada beberapa berita yang akan kita ulas pada video kali ini. Tidak terlepas dari mengenai bulan puasa dan bagaimana kita melaksanakan bulan puasa tersebut. Di studio kita telah hadir Al-Ustadz Randy Mandai. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah. Nah, bersama Al-Ustadz Randy kita akan mengupas tentang puasa dan bagaimana kita sebagai umat Islam menjalankan ibadah puasa. Baik, Al-Ustadz, Ya, kita telah menjalani seminggu ibadah puasa. Sebagai seorang Islam, bagaimana etika kita dalam menjalani bulan puasa ini yang seidealnya menurut Islam? baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi. Jika ditanya tentang bagaimana sebenarnya kita berpuasa, itu kita kembalikan kepada definisi tentang puasa itu sendiri. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa puasa itu berasal dari kata siam atau shaum, ya, yang pada intinya puasa itu artinya menahan. Nah, menahan ini banyak hal yang harus kita tahan dalam berpuasa. Tidak semata-mata kita hanya menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, ya. Nafsu juga banyak. Bisa juga nafsu itu nafsu seks. Oh, seks. Bisa juga nafsu amarah. Itu harus betul-betul kita jaga. Jadi pada intinya puasa itu adalah menahan, ya. Yang secara syariat menahan lapar dalam istilah fikih, ya, definisi fikih itu disebutkan bahwa puasa itu adalah menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai maghrib. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada persoalan di tengah masyarakat di saat bulan Ramadan juga. Ada beredar video yang membuat meresahkan masyarakat. Oke, kita lihat videonya. Kan itu ditutup, Pak. Tapi kan tetap buang-buang. Tapi katanya harus ditutup. Saya tutup. Saya tidak. Jangan bawa barang-barang saya itu. Bapak bisa kasih saya makan? Hah? Bisa Bapak kasih saya makan? Hei, apa lagi apa kau? Apa? Bisa kau? Kasih saya apa? Kasih kau, warga tua. Hei, bisa kau kasih saya makan? Bisa kamu kasih saya makan di dalam bulan ini? Hei! Panggil Polsek! Panggil Polsek! Bagaimana tanggapan Pak Ustadz melihat video tersebut? Oke. Setelah saya melihat videonya, ya, di video itu di narasinya juga dijelaskan bahwa ada sekelompok orang, ya, ada sekelompok orang dari ormas tertentu yang di video itu mereka marah-marah, mereka menuntut, ya, untuk menutup paksa warung tua, ya, tua, warung minuman keras lah, ya, bilang, agar warung itu ditutup. Ya, mereka meminta bukan hanya dengan cara yang baik lagi, karena sudah ada kata-kata yang juga tidak pantas, ya, apalagi itu terhadap seorang perempuan, seorang perempuan. Nah, yang jadi persoalan ini adalah apa sebenarnya motivasi mereka sampai melakukan tindakan itu. Meskipun kita juga membaca beritanya bahwa mereka sudah melakukan permintaan maaf, ya, dan juga pemilik warung tersebut juga sudah menyatakan menerima maaf, tetapi kabar-kabarnya yang kita dapat juga bahwa yang punya pemilik warung ini melaporkan ke pihak kepolisian, kan begitu. Nah, ya, kita lihat memang ada kelompok
atau ormas-ormas tertentu yang seringkali membawa-bawa nama Islam. Contohnya misalnya di kejadian ini kita lihat bahwa mereka itu memaksa tutup kepada warung yang menjual minuman ini, padahal yang punya warung ini juga bukan Islam, Dan Islam. non Muslim, ya. Nah, kita kan harus sadar juga bahwa berpuasa ini adalah kewajiban bagi orang Islam. Bahkan lebih spesifik di Al-Quran dijelaskan itu di surah Al-Baqarah ayat 183. Kita semua sudah tahu surah itu, ya, sudah kita tahu sudah ayat itu disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kira-kira artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat ini sudah jelas objek yang diperintahkan untuk berpuasa itu adalah orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman. Artinya beriman di sini yang mengimani Rasulullah, yang mengimani Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam juga di situ, kalau ayat ini redaksinya menggunakan kata-kata amanu, bukan aslamu, bukan orang-orang Islam, tapi orang-orang beriman. Makanya hanya orang-orang yang beriman lah yang terpanggil jiwanya untuk berpuasa, kan begitu. Nah, kewajiban ini sudah jelas, ya, sudah terang, ayatnya jelas, gitu kan. Kewajiban ini bagi orang yang beriman. Itu selesai sampai di situ. Artinya apa? Ketika kita merasa diri kita beriman, lalu kita melaksanakan ibadah puasa, bukan pula menjadi kewajiban kita, ya, atau kita jadikan sebagai apa ya, untuk memaksa orang lain untuk ikut misalnya berpuasa. Karena kewajiban ini hanya bagi kita. Kita nggak punya wewenang untuk memaksa orang lain untuk berpuasa, apalagi yang berbeda agama dengan kita. Persoalan mereka ini menjual minuman keras misalnya, ya itu mungkin oke, di agama mereka pun mungkin ada larangan itu. Tapi kita kan nggak punya hak juga untuk memaksa mereka untuk menutup misalnya. Dan juga saya pikir terkait masalah bukanya warung tersebut misalnya, terkadang kan ada fenomena di tengah-tengah masyarakat kita bahwa orang yang berpuasa itu harus dihormati. Ya. Apa bentuk penghormatannya? Ini yang berkembang di tengah masyarakat kita. Bentuk penghormatannya dengan misalnya tidak membuka warung, tidak membuka rumah makan. Dan ini juga sebenarnya jadi masalah juga. Terkadang target-target sasaran itu yang dipaksa tutup itu warung-warung kecil, restoran tetap buka. Iya. Kan gitu. Salah sasaran gitu maksudnya. Artinya ini tebang pilih. Iya. Tebang pilih. Coba lihat di mal-mal gitu. Ini mungkin karena di tengah pandemi corona ya. Kalau tidak ada pandemi ini mungkin kita bulan puasa di mal-mal itu tetap buka. Ya, banyak yang buka. Dan juga misalnya kalaulah dikatakan rumah makan itu mengundang orang untuk makan. Nah, warung-warung juga tutup dong. Kedai. Ya. Di situ kan ada jual jajanan. Jajanan itu kalau dimakan batal juga puasa. Bukan cuma makan. Walaupun jajan pun batal. Jajan. Kan gitu kan. Ya. Artinya menurut yang saya pahami adalah berpuasa itu justru menahan dari segalanya. Ya. Menahan marah. Justru saya pengalaman ketika tinggal pertama kali di Medan tahun 2004. Saya tinggal itu di daerah Padang Bulan. Yang Padang Bulan ini mayoritas saudara-saudara kita non Muslim. Saya rasa Ramadan terbaik seumur hidup itu di Padang Bulan. Ya. Kenapa? Karena ketika saya berpuasa, saya melihat orang makan, saya melihat orang minum, melakukan aktivitas seperti biasanya, saudara-saudara yang non Muslim. Tapi insya Allah sedikit pun saya tidak tergoda dengan itu. Ya. Kenapa? Karena saya meyakini dalam hati bahwa puasa ini adalah kewajiban bagi diri saya.
Dengan keyakinan itu, ya kita tidak akan terpengaruh dengan orang mau makan apapun, orang apapun yang dia minum, meskipun dia merokok di depan kita. Kalau memang niat kita puasa, ya itu selesai. Bagi saya seperti itu. Bahkan dulu kos-kosan saya itu juga dekat dengan warung tua. Ya saya tetap berpuasa. Biarkan saja mereka, toh mereka tidak ada kewajiban untuk berpuasa, gitu kan? Persoalan penghormatan misalnya. Saya pikir bentuk penghormatan itu bukan berarti dengan menutup, misalnya warung atau kedai atau apa gitu. Tapi puasa itu pada intinya memang menahan diri ya. Semuanya harus kita tahan. Justru dengan adanya orang makan, dengan adanya orang minum, dengan adanya orang melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar orang yang berpuasa, ya, justru seharusnya itu menjadi ujian bagi kita. Ingat, seseorang itu tidak akan naik kelas kalau tidak ada ujian. benar. Kan gitu. Benar sekali. Harus ada ujian. Jadi seseorang itu harus diuji dan Allah pun menguji kita. Saya pikir dengan adanya orang yang tidak berpuasa, itu justru seharusnya menjadi ujian bagi kita yang berpuasa. Bagaimana kita menahan diri, ya? Bagaimana kita memperlakukan orang yang juga sedang tidak berpuasa. Karena begini, Bung Nasri, di dalam Islam sendiri tidak seluruhnya terkena kewajiban untuk berpuasa. Oh iya. Berarti ada yang nggak berpuasa meskipun dia Islam gitu. Islam membolehkan untuk tidak berpuasa jika syaratnya terpenuhi. Misalnya perempuan yang haid. Oh iya. Dia tidak boleh berpuasa. Benar. Perempuan yang mengandung, kalau dikhawatirkan dengan berpuasa membahayakan kandungannya, dia juga boleh tidak berpuasa. Orang tua yang sudah tidak mampu, orang yang sakit, orang yang musafir dan lain sebagainya. Jadi di dalam Islam sendiri pun bahkan itu dibolehkan bagi orang-orang tertentu yang memang memenuhi syarat untuk tidak berpuasa. Jadi kita seharusnya lebih bijak menyikapi hal-hal yang semacam itu. Jadi bukan dengan misalnya melakukan pemaksaan, ya, bukan dengan tindakan kekerasan. Jika dilakukan tindakan kekerasan, lalu apa yang akan terjadi? Akan terjadi konflik, yang itu bisa memperburuk citra Islam sendiri. Yang mana kita dianggap seolah-olah kita ini berpuasa itu harus mendapatkan penghormatan dari manusia. Kalau saya sederhana, misalnya Bung Nasri, apakah Anda ketika berpuasa itu harus mendapat penghormatan dari saya misalnya? Ya, nggak ada lah. Nggak harus ya? Nggak harus. Iya, karena puasa kalau itu kan puasa, ibadah. puasa. Hubungan kita kan sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya. Apalagi kalau kita kembalikan ke ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 183. Di situ janji Allah, kalau kita berpuasa, kita itu dapat predikat takwa. Jadi kurang apa apresiasi yang diberikan Allah kepada kita ketimbang penghormatan dari manusia, yang kadang penghormatan ini justru dipaksakan. Masa mau kita bilang ini misalnya, aku puasa gitu. Kaum kafir, aku puasa, hormatilah aku. Kau harus menghormati aku. Aku ini butuh penghormatan. Iya. Jadi puasanya sesuai dengan niat dia. Dia butuh penghormatan dari manusia. Yang dia dapat hanya penghormatan, tidak akan mendapatkan derajat takwa. Saya kira seperti itu. Ada perspektif masyarakat bahwasanya ketika kita sweeping atau turun ke tempat-tempat rumah makan di saat Lebaran itu adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Bisa dijelaskan? Oke. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perintah agama. Perintah agama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Artinya itu kita berdakwah kira-kira untuk melakukan sesuatu yang baik. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, amar ma'ruf dengan nahi mungkar itu harus berjalan seiringan.
ini tidak boleh dipisahkan. Ya. Kalau kita mau mencegah kemungkaran itu harus dengan cara yang ma'ruf, harus cara yang baik, ya, harus dengan cara yang bijaksana, bukan justru dengan cara-cara yang kontraproduktif, yang dengan cara-cara yang akhirnya bisa menjelekkan atau memburukkan citra Islam itu sendiri. Misalnya dengan cara menghina, ya, memaki, mencaci, bahkan melakukan tindakan kekerasan misalnya. Itu sebenarnya saya pikir itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apa itu Pak Ustaz? Nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Nyamar ma'ruf, Nyamarnya aja yang ma'ruf. Iya, nyambi mungkar juga ya. Iya. Jadi tetap harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu maksudnya itu adalah dengan cara-cara yang baik lah, yang tidak menimbulkan ekses negatif. Nah, Indonesia ini kan negara hukum, itu Pak Ustaz ya. Ya. Nah, apakah boleh ormas mengambil peran dari segi penegak hukum untuk mazia warung Di saat bulan Ramadan, di saat bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? terkhusus di bulan Ramadan? Baik, kita seperti Bung Nasri sampaikan tadi bahwa kita ini negara hukum, ya. Negara kita ini adalah negara hukum. Tentu ada jalur untuk menyelesaikan tindakan-tindakan yang kita anggap itu terjadi pelanggaran hukum. Ya. Dan begitu, ada jalurnya. Dan siapa yang punya wewenang untuk menegakkan hukum ini juga sudah ada. Ya. Ya, kita tahu ada pihak kejaksaan, ada hakim, ada kepolisian dan lain sebagainya. Jadi mereka inilah para penegak hukum. Ya. Mereka lah yang diberikan oleh negara wewenang untuk menegakkan hukum. Jadi ormas, ya, apapun itu di Republik ini tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Tapi jika pun memang untuk niatnya beramar ma'ruf nahi mungkar, berkoordinasilah dengan pemerintah, berkoordinasilah dengan pihak keamanan, bukan melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, yang bertentangan dengan hukum. Yang tindakan itu pun terkadang mengakibatkan dampak yang tidak baik, terutama untuk agama kita. Jadi kita tidak boleh untuk bermain hakim sendiri, Tidak dengan boleh. sendiri kita Pak Ustaz. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Nah, sebelum video kita akhiri, ada baiknya kita memberikan kesempatan kepada Al Ustaz untuk menyampaikan closing statement kepada Pak Ustaz. Dipersilahkan. Baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa puasa itu artinya menahan. Ya. Kita harus mampu menahan, bukan hanya makan dan minum, Ya. seperti yang sudah kita jelaskan berulang kali, dan juga kita sudah mendengar berulang kali dari para penceramah, dari para ustadz. Kita juga harus menahan marah, menahan nafsu, dan banyak hal-hal yang harus kita tahan. Termasuk juga di bulan Ramadan ini kita juga dilatih untuk melatih apa? Kesabaran. Ya, kita harus sabar menyikapi orang yang tidak berpuasa. Saya misalnya, kalau Anda tidak berpuasa, saya sabar menghadapi Anda. Tidak akan saya paksa Anda untuk menghormati saya yang sedang berpuasa, karena saya pun tak butuh penghormatan Anda. Yang saya harapkan adalah derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masalah terjadinya misalnya razia, kembali saya singgung lagi, ini kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum. Ya, itu bukan wewenang kita. Jadi kita sebagai warga masyarakat juga laksanakanlah tugas kita sebagai warga. Jika ada hal-hal yang kita anggap bertentangan atau terjadi pelanggaran hukum, kita laporkan ke pihak yang berwenang. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita pada video kali ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Apakah Anda sudah merasa tercerahkan?
Ya sangat tercerahkan. Sangat tercerah. Iya, Jadi iya. Anda tidak akan lagi berharap penghormatan orang lain ketika Anda berpuasa. Tidak lagi. Tidak. Jangan lupa dukung terus channel Kapita True karena di channel ini Anda mendapatkan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Gitu Pak Ustadz ya? Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and hidupkan loncengnya. Dan jangan lupa Ya. untuk memberikan kritik, saran Ya. di kolom komentar. Ya, benar. Dan bahkan kalau Anda pun mau mencaci maki kami, Iya. silakan saja. Dipersilakan. Karena ketika Anda mencaci maki kami Iya. dalam keadaan berpuasa, puasa Anda yang hilang pahalanya, bukan kami. Bukan kami. Kita mendapatkan predikat takwa. Takwa.